Panduan ibadah online. Sebelum kita memasuki ibadah, marilah kita cermati panduan ibadah online berikut ini. Pilihlah tempat atau ruangan yang nyaman dan tenang dan terhindar dari hal-hal yang dapat mengganggu jalannya keikutsertaan beribadah. Siapkan hati dalam doa sebelum mengikuti ibadah, sambil tenangkan pikiran agar terfokus pada jalannya kebaktian. Nonaktifkan segala panggilan telepon, notifikasi pesan, media sosial atau panggilan telepon rumah dan sejenisnya selama kebaktian berlangsung. Ikut sertalah di dalam setiap liturgi yang ada dan hindari melakukan percepatan, karena setiap bagian liturgi dari kebaktian itu penting dan merupakan kesatuan ibadah yang utuh. Ajaklah anggota keluarga dan rekan lain untuk bersama mengikuti kebaktian online dan bimbinglah anak-anak untuk mengikuti ibadah dengan tenang. Setelah kebaktian selesai, saudara bisa mendiskusikan firman Tuhan yang telah diberitakan bersama dengan keluarga atau orang-orang terdekat. Selamat mempersiapkan diri, selamat memasuki ibadah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara-saudara berada, selamat hari Minggu. Pada hari ini kembali Tuhan memanggil kita semua, baik anggota jemaat maupun anggota simpatisan GKI Sunter, untuk beribadah, menyembah, dan memuliakan nama Tuhan. Pandemi COVID-19 belum berakhir, tetapi berbagai aktivitas hidup, sekalipun masih terbatas, tetap dilakukan oleh kita. Di tengah situasi dan kondisi seperti itu, kita dituntut untuk bersikap bijaksana dan antisipatif, supaya aktivitas yang kita lakukan tidak membahayakan diri sendiri dan sesama di sekitar kita. Karenanya juga, sampai saat ini, kita masih melakukan kebaktian minggu online tanpa kehilangan sukacita memuji dan memuliakan Tuhan. Angkatlah hatimu pada Tuhan.
Kebaktian kita berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan beserta saudara-saudara. Dan beserta saudara juga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada peribahasa yang mengatakan, sedia payung sebelum hujan. Peribahasa ini memiliki makna agar kita waspada dan berjaga-jaga sebelum bencana terjadi dan menimpa kehidupan kita. Karena bencana tidak selalu dapat diprediksi dengan tepat. Sebagai orang percaya, kita menantikan kedatangan Tuhan Sang Mempelai. Ketika Ia datang, apakah kedatangannya akan memberi sukacita atau seperti sebuah bencana yang mendukakan? Kita menyadari bahwa menanti kedatangan Tuhan yang kita tidak ketahui kapan waktunya, diperlukan sikap bijaksana dan antisipatif. Supaya ketika Tuhan datang, Sang Mempelai tiba, kita siap menyambutnya dan tidak menyesal. Tetaplah waspada dan berjaga-jaga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita merendahkan diri dan mengakui dosa kita di hadapan Allah. Ya Allah, Bapa yang Maha Kuasa, ampuni kami, karena seringkali kami meremehkan kasih dan kebaikan-Mu. Selalu kami beranggapan bahwa Engkau tidak mungkin menolak kami. Tetapi anggapan itu sendiri tidak memotivasi kami untuk bersikap bijaksana, berperilaku benar dan baik di dalam menjalani hari-hari kehidupan kami. Sebaliknya, kami membiarkan diri dan hidup kami dijejali dengan nafsu dan kesenangan sesaat yang ditawarkan oleh dunia. Kami hidup di dalam kesalehan dan ketaatan yang semu, yang dipenuhi dengan kepura-puraan dan kebohongan. Akal budi, pengetahuan dan kepintaran kami tidak membuat kami berhikmat untuk memahami hikmat dan kehendak-Mu yang memotivasi kami mewujudkan kehidupan yang damai sejahtera, melainkan kehidupan yang dipenuhi dengan ketidakbenaran dan ketidakadilan terhadap sesama. Kami hanya memikirkan hidup hari ini, di sini dan di dunia ini dengan segala kefanaannya. Kami tidak mampu memahami dan menyelami bahwa hidup yang Engkau janjikan ada di dalam kekekalan-Mu. Pada saat ini di hadapan-Mu, Allah yang Maha Kudus dan Maha Kuasa, kami memohon, ampunilah kami, kasihanilah kami ya Allah, karena kami menyesal. Di dalam nama Yesus, kami mengaku dan memohon pengampunan-Mu. Amin.
Kepada setiap orang yang mengakui dosanya dan memohon pengampunannya, dengarkanlah firman Allah menurut Injil Matius 6 ayat 14-15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga yang kudus, pada saat ini kami bersama-sama merendahkan diri kami, sambil membuka hati dan pikiran kami untuk dikuasai dan dipimpin oleh Roh-Mu yang kudus, agar ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, kami sungguh dapat mengerti dan melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita pada minggu ini diambil dari Injil Matius pasal 25, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Dikatakan demikian, pada waktu itu, hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semua lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu
akan hari maupun akan saatnya. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus, dan yang berbahagialah setiap kita yang mendengarkan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam menjalin relasi atau hubungan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, baik itu dengan anggota keluarga atau teman bermain, maupun dengan rekan kerja, tidak sedikit dari kita yang mempunyai pandangan dan penilaian sendiri terhadap orang-orang yang kita kenal di sekitar kita. Misalnya, kita mengatakan dia orangnya pintar, atau dia orangnya bodoh. Atau juga kita suka mengatakan bahwa dia adalah orang yang cukup bijaksana. Dan umumnya orang ingin disebut pintar. Tidak ada seorang pun yang mau disebut bodoh, tetapi sedikit orang yang mau bersikap bijaksana. Karena tidak jarang pandangan dan penilaian itu bisa mempengaruhi interaksi dan relasi kita dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata bodoh diartikan sebagai tidak lekas mengerti, tidak mudah tahu, tidak dapat mengerjakan atau tidak memiliki pengetahuan. Sedangkan kata bijaksana diartikan sebagai selalu menggunakan akal budinya, baik pengalaman dan pengetahuannya, tajam pikirannya, pandai dan hati-hati apabila mereka menghadapi kesulitan dan sebagainya. Namun kalau kita memperhatikan Matius pasal 7 ayat 24 dan 26, maka kita akan dapat melihat pemahaman yang berbeda tentang bodoh dan bijaksana. Orang yang bijaksana adalah setiap orang yang mendengarkan perkataanku dan melakukannya. Sedangkan orang yang bodoh itu bukanlah orang yang tidak mempunyai akal budi, atau yang tidak tahu, atau yang tidak mengerti, melainkan orang yang tidak melakukan. Di dalam hal ini, tidak melakukan perkataan Yesus. Dengan pengertian yang seperti itu, maka kita akan dapat memahami perumpamaan mengenai 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. 10 gadis itu mempunyai tugas dan tanggung jawab yang sama, yaitu menyongsong mempelai laki-laki. Dan ini merupakan tugas yang penting sekaligus sebagai tugas yang membahagiakan. Karena dengan menyongsong mempelai laki-laki, mereka akan mengiringi dan menghantar mempelai laki-laki itu kepada mempelai perempuan. Mereka akan melayani kedua mempelai itu. Mereka akan menyaksikan dan menikmati kebahagiaan kedua mempelai itu dalam pesta perkawinan mereka. 10 gadis itu mendengar perkataan tuan atau majikan mereka, sehingga mereka pergi keluar untuk menyongsong mempelai laki-laki. Tetapi apa yang terjadi? Mempelai laki-laki yang akan disambut oleh mereka itu ternyata tidak segera datang. Bahkan mempelai laki-laki itu baru tiba pada tengah malam. Sehingga membuat 10 gadis itu harus menunggu dan kelelahan sampai mereka mengantuk dan tertidur. Dari peristiwa inilah kita mengetahui dan memahami mengapa ada yang disebut 5 gadis bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Sikap bijaksana dari 5 gadis yang disebut bijaksana itu
diperlihatkan ketika mereka melakukan tugas dan tanggung jawab mereka yang dipersiapkan dengan baik dan dipersiapkan dengan sungguh-sungguh. Mereka memahami dan mereka menganggap bahwa tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada mereka adalah penting dan serius. Sehingga mereka termotivasi untuk bertindak secara cermat dan teliti. Itu sebabnya ketika 5 gadis yang disebut bijaksana ini keluar untuk menyongsong mempelai laki-laki, mereka tidak hanya sekedar mempersiapkan dan membawa pelitanya masing-masing, tetapi mereka juga menyiapkan dan membawa cadangan minyak dalam buli-buli mereka. Sikap bijaksana dari 5 gadis bijaksana itu menolong mereka untuk tidak hanya melihat apa yang ada dan yang sedang terjadi di depan mata mereka, tetapi juga memotivasi mereka untuk mengantisipasi atau memperhitungkan hal-hal yang belum terjadi, tetapi yang dimungkinkan untuk terjadi. Dan mereka siap untuk menghadapi, mengatasi apa yang akan terjadi itu. Seorang yang bijaksana tidak hanya melihat dan mengutamakan apa yang kelihatan, tetapi juga memperhitungkan dan mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan yang belum terlihat dan yang belum terjadi. Seorang yang bijaksana adalah seorang yang antisipatif. Seorang yang bijaksana tidak hanya sekedar mengisi otaknya dengan pengetahuan yang membuat mereka tahu, yang membuat mereka memahami tugas dan tanggung jawab mereka, melainkan juga yang melakukan apa yang dipelajari oleh mereka, apa yang diketahui oleh mereka, apa yang dipahami oleh mereka dengan baik dan benar. Pandemi COVID-19 yang sedang terjadi sekarang ini seharusnya menyadarkan dan mengajak gereja untuk bersikap bijaksana dan antisipatif. Karena tidak semua gereja siap untuk menghadapi dan memaknainya dengan baik dan benar. Ketika kebaktian secara onsite tidak bisa dilaksanakan sebagaimana seharusnya, maka kebaktian online, baik itu premier maupun streaming, bisa dilakukan oleh gereja dan gereja tetap bisa melayani umatnya dengan cukup baik dan umat pun tetap bisa beribadah sebagai persekutuan gereja yang dihadirkan oleh Allah. Ketika gereja tahu dan sadar bahwa pada saat ini tidak mudah mencari seseorang yang mau melayani secara struktur, baik sebagai penatua atau sebagai pengurus gereja, maka sikap yang bijaksana dan sikap antisipatif apa yang harus dan akan dilakukan oleh gereja untuk mengatasi persoalan ini bukan hanya pada saat ini, tetapi mungkin 5 atau 10 tahun ke depan. Saudara-saudara, perumpamaan 5 gadis yang bijaksana ini mengajak kita untuk tidak hanya membawa pelita, tetapi kita juga diajak untuk mempersiapkan, kita juga diajak untuk membawa cadangan minyak dalam buli-buli. Supaya kita tidak mengalami hal yang serupa dengan 5 gadis yang bodoh. Yang karena kebodohannya mereka tidak dapat melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Mereka tidak bisa menikmati kesukacitaan dan kegembiraan kedua mempelai melalui pesta pernikahan yang sedang berlangsung. Mungkin kita akan menganggap egois, bahkan mungkin kejam sekali. Sikap menolak 5 gadis bijaksana terhadap 5 gadis bodoh yang meminta bantuan. Tetapi justru disinilah letak kebijaksanaan lainnya dari 5 gadis yang bijaksana itu.
5 gadis yang bijaksana itu menolak memberi bantuan dengan alasan bahwa nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Karena pelita mereka harus tetap menyala, bukan hanya pada saat mereka menyongsong dan mengiring mempelai laki-laki masuk ke rumah mempelai perempuan, tetapi juga harus tetap menyala selama pesta perkawinan itu berlangsung. Bagi mereka ini adalah sesuatu yang serius, ini adalah sesuatu yang sangat penting, supaya mereka tidak ditolak dan tidak diusir dari pesta perkawinan itu. Tetapi sekalipun 5 gadis bijaksana itu menolak memberi bantuan, mereka tetap bersikap baik dan memberi saran yang baik. Di dalam Matius pasal 25 ayat 9 bagian B dikatakan, lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Cukupkah waktunya untuk 5 gadis yang bodoh itu membeli minyak? Sementara mempelai laki-laki sedang datang dan segera tiba. Bisa cukup, bisa tidak cukup. Dan dalam kenyataannya memang tidak cukup. 5 gadis bodoh itu ditolak masuk sekalipun mereka adalah orang-orang yang dipersiapkan. Mereka adalah orang-orang suruhan yang diperintahkan oleh tuan atau majikan mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Allah di dalam Kristus Yesus, kita merindukan dan kita menantikan kedatangan Kristus kembali. Dan setiap orang yang percaya diajak untuk mempersiapkan dan menyongsong atau menyambutnya. Belajar dari perumpamaan 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh ini, kita diajak untuk bersikap bijaksana dan antisipatif di dalam menjalani kehidupan dengan segala tugas dan tanggung jawab kita. Karena hal yang pertama, kesetiaan, ketekunan, dan bersikap waspada di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan oleh Allah kepada kita bukanlah hal yang dapat diserahkan untuk dibagikan kepada orang lain atau diwakilkan oleh orang lain. Sekalipun di dalam hidup bersama orang lain, kita harus saling mendukung. Tetapi tugas dan tanggung jawab menyambut kedatangan Kristus kembali adalah tugas dan tanggung jawab setiap orang secara sendiri-sendiri atau secara pribadi. Karena pada waktunya, setiap orang harus mempertanggungjawabkan tugas dan tanggung jawabnya sendiri-sendiri. Sehingga tuannya itu bisa berkata, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Hal yang kedua, kedatangannya kembali tidak dapat diprediksi dengan tepat dan benar. Tetapi berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya ketika tuannya itu datang. Berbahagialah setiap orang yang kedapatan atau ditemukan sedang melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai kehendak Allah ketika Kristus datang. Ia akan mengiringi Kristus, sang mempelai laki-laki itu masuk, dan pintu kerajaannya tetap terbuka baginya. Dan hal yang ketiga, untuk masuk ke dalam kerajaannya dan menikmati kegembiraan dan sukacita pesta perkawinan sang mempelai, kita tidak bisa mengandalkan jasa atau kebaikan orang lain, sementara kita sendiri bersikap bodoh dan tidak antisipatif. Bahkan sekalipun kita berseru, Tuhan, Tuhan. Artinya,
Kita tidak hanya sekedar diajak untuk mau mendengarkan, atau tidak hanya sekedar diajak untuk memahami apa yang menjadi kehendak Allah di dalam Kristus Yesus, melainkan kita juga diajak untuk melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam hidup bersama dengan orang lain dan terhadap sesama. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kedatangannya tiba, apakah kedatangannya menjadi kesukacitaan atau menjadi sebuah duka cita bagi kita? Apakah pintu kerajaannya akan terbuka bagi kita atau tertutup dan menolak kita? Oleh sebab itu, jadilah bijak dalam menjalani hidup sebagai orang yang percaya kepada Allah, sehingga kita mengantisipasi hidup yang bukan hanya soal hari ini yang dipenuhi dengan kefanaan, tetapi juga hari besok di dalam kekekalan Allah. Amin. Lewatlah kuda, selalu berteguh. Tiap kemenangan datang berdebu. Nafsu kejahatan harus kau tentang. Harap akan Yesus, pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan. Dia beri pertolongan, pastilah kau menang. Tinggalkan yang jahat, dosa dicegah. Tindakanmu tulus, tiada bercelah. Junjung kebenaran, hidup dalam terang. Harap akan Yesus, pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan. Dia beri pertolongan, pastilah kau menang. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepadanya Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu di dalam syafaat. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas firman yang kami dengar dan kami renungkan pada saat ini.
yang mengajak kami untuk bersikap bijak dan juga mengantisipasi bahwa hidup yang Tuhan percayakan kepada kami bukan hanya soal hari ini, tetapi juga soal masa depan. Oleh sebab itu ya Bapa, ajar kami untuk kami tidak hanya sekedar mengingat, bahkan mengerti dan memahami apa yang menjadi kehendak-Mu, seperti yang tertulis di dalam firman Tuhan. Tetapi biarlah setiap kami mampu untuk melakukannya dengan baik dan benar, sehingga kami siap untuk benar-benar menyambut kedatangan Tuhan. Bapa dalam surga, pada saat ini kami berdoa bagi bangsa, pemerintahan, dan negara kami. Dengan segala pergumulan yang dialami, berilah hikmat kepada para pimpinan negara ini, agar mereka boleh menggunakan akal budi, pengetahuan, kepintaran, dan kepandaian mereka, bukan hanya sekedar untuk memberi keuntungan bagi diri mereka, sementara mereka secara tidak langsung menciptakan sebuah ketidakadilan bagi siapapun yang ada di sekitarnya. Mereka menciptakan sebuah kehidupan yang terampas, sehingga ada banyak orang yang menderita dan mereka membutuhkan pertolongan. Biarlah pimpinan-pimpinan kami, baik di pusat maupun di daerah-daerah, boleh memiliki hati yang dipenuhi dengan cinta kasih Tuhan, sehingga segala bentuk pengetahuan, kepintaran, dan kepandaian mereka dipakai oleh mereka untuk bagaimana membangun negeri ini menjadi lebih baik, untuk membangun manusia Indonesia yang seutuhnya, yang merasakan keadilan, yang merasakan hidup dipenuhi dengan sejahtera. Kami mau menyerahkan kehidupan berbangsa, negara, dan pemerintahan kami sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Demikian juga halnya dengan masa pandemi yang belum juga berakhir. Biarlah setiap kami boleh menyikapi situasi dan kondisi ini juga dengan bijaksana. Setiap kami mampu untuk mengantisipasi, bukan hanya ketika kami merasa sehat, maka kami merasa tidak terancam. Tetapi biarlah kami juga boleh memikirkan, bukan hanya diri kami, tetapi juga orang-orang yang ada di sekitar kami. Sehingga kami boleh membantu pemerintahan mengatasi mewabahnya pandemi COVID-19 ini. Tolong kami ya Bapa untuk boleh bersikap bijak di dalam kami menjalani hari-hari kami, dengan kami menerapkan menjaga jarak diri kami, menggunakan masker, dan tetap menjaga kebersihan diri kami. Kami mau serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan pimpinan dan kuasa Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan bagi proses peneguhan penatua periode 2020-2023, khususnya di GKI Sunter ini. Biarlah kiranya Tuhan yang sudah memanggil, Tuhan juga yang mempersiapkan saudara-saudara kami ini untuk melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab mereka, sehingga karya pelayanan yang Tuhan percayakan kepada gereja boleh berjalan dengan baik, dirasakan dan dialami oleh setiap orang yang ada di dalamnya dan di sekitarnya. Kami mohon kiranya Engkau memberikan hikmat kepada mereka. Dan inilah yang menjadi doa kami,
yang kami panjatkan hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersyukur atas kasih dan pemeliharaan Tuhan, atas hidup yang sudah kita jalani. Firman Tuhan dalam 1 Tawarik 29 ayat 13-14 berkata, "Sekarang, ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripada mula segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu." Saudara-saudara dapat memberikan persembahan dengan mengirimkan atau mentransfer persembahan saudara-saudara. Persembahan juga dapat dikumpulkan di amplop untuk kemudian dibawa ke gereja pada saat kita bisa kembali beribadah di gedung gereja. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah, kami sadar dan mengakui bahwa kami masih suka mengeluh kekurangan, karena apa yang kami inginkan seringkali tidak kami capai dan miliki. Tetapi kami sadar bahwa kasih dan pemeliharaan-Mu tidak pernah berkurang terhadap orang-orang yang mengandalkan dan berharap kepadamu, sehingga apa yang kami butuhkan tetap tercukupi. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu kepada kami, dan biarlah kami tetap mengandalkan-Mu. Di dalam nama Yesus, amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita memasuki dan menjalani hari besok dengan segala ketidakpastiannya, tidak hanya dengan sikap bijaksana dan antisipatif, tetapi juga beriman dan berpengharapan. Sehingga dengan optimis, kita siap menyambut hari besok dan kedatangan Sang Mempelai, Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. dan terimalah berkat Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.